Quran yang dibaca di waktu fajar. Dan yang membaca Quran di waktu fajar itu dimaknakan sholat subuh dan disaksikan. Kata ulama tafsir, siapa yang menyaksikan? Mereka adalah para malaikat. Dan kata Rasulullah, basyiril masya'in fi zulal bin nuri tamati yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang yang berjalan di kegelapan. Mereka nanti mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tema kita berkaitan dengan yaitu surah An-Nazi'at di ayat 37, 38, 39. Kata Allah, wa amma man tagha wa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa orang-orang yang melampaui batas? Mereka adalah wa athara al-hayata ad-dunya. Mereka ini orang-orang yang larut tertipu, dan mereka ini orang-orang yang cinta dunia yang berlebihan, sehingga dimenangkannya dunia dan kalahnya akhirat di hidup, di hati, di pikiran, di jiwanya. Maka kata Allah, tempatnya yang layak adalah neraka, yang nama neraka itu jahim, ma'wa. Kenapa dan apa, seperti apa sebab-sebabnya? Dalam Al-Quran disebutkan ada memang kata Allah manusia yang wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Kata Allah, wa minan nas, ada sebahagian manusia yu'jibuka qawluhu, perkataannya sangat menakjubkan. Baru ucapannya fil hayatid dunya, dia kalau ngomong seluruh dunia ini, kalau dia bicara tentang dunia ini, luluh hati, terbawa arus, tergerus keimanan, akhirnya terbuai, terlena. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Tapi begitu Allah buka kedoknya, Allah nampakkan isi hatinya, ternyata dia adalah orang-orang penentang agama Allah, pembenci Allah, pembenci Rasul. Mereka ini berani menjual prinsip yang penting dunia, alias pencitraan. Bahasa yang ngerinya lagi apa? Pelacur agama, mengatasnamakan ibadah. Zaman ini, apalagi kalau sudah masuk 5 tahun sekali. Apa itu? Pemilu. Yang enggak pernah ke masjid. Mendadak soleh, lalu manusia tertipu dengan janji-janjinya, lalu manusia ikut. Tengoknya, pandai dia, banyak dia kasih sumbangan, baru kena rebana, jilbab, ya kan? Dan seterusnya.
Jadi kata ulama, apa maksud dan kenapa ini semua bisa terjadi? Allah sebutkan dalam satu hadis, dan hadis ini dahsyat. Ta'isha abdud dinar, abdud dirham, abdul khamisah, khamilah. In u'tiya radiya, fa in lam yu'ta sakhit. Kata Nabi, ada zaman itu zaman Ta'isha abdud dinar. Orang-orang yang isi kepalanya hidupnya dinar itu kan emas. Maksudnya apa? Harta. Gila harta. Emas, perak. Abdul Khamisah, budak pakaian. Maksudnya apa? Style, gaya ke gaya, wajahnya, rambutnya, lipstiknya, perhiasannya. Besok pakai apa, besok ini, besok itu, makan gimana ini, semua dipikirkannya di dunia ini. Tapi jauh dari Allah, hatinya keras. Fi qulubihim marad, ada virus di hati. Fazadahumullahu marada, Allah tambah keras, tambah penyakit, berkembang virus. Azablah kepada mereka ini, kata Allah. Kenapa? Karena ketika itu manusia menjadi budak harta. Di situ disebutkan lambang hadis itu lambang emas, perak. Mau menjilat, cari muka, bahkan masuk dalam kumpulan-kumpulan kemunafikan, memakan harta yang haram, mencari jalan-jalan yang Allah larang. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang, kata Allah, suatu masa, la yubalu fihi al-mar'u bima akhadhal mal. Ketika itu manusia tak peduli dari mana dapatnya duit, harta. Ibu tahu kalau dulu beli santan, kan kelapa dikukur, iya kan? Untuk dapatkan santan itu kan ada tapisan, penapis, iya kan? Apa gunanya tapisan? Biar mendapatkan kualitas santan ketika dimasak, loma, dan santan itu pun betul-betul tak banyak airnya, terasa ketika dimakan. Maksudnya apa? Yang penting di situ fungsi saringannya, jangan bocor, jangan bolong, ya kan? Biar tak masuk apa tadi, kelapa yang dikukur itu tak masuk ke bawah, bersih santannya. Zaman ini bukan masalah kelapa dan santan, saringan tak ada, sehingga semua masuk. Manusia tak peduli lagi, tidak usah pakai filter, kata dia. Padahal orang, na'udzubillah, rokok aja ada filternya, mobil aja ada saringannya. Tapi kata Nabi, nanti zaman itu tidak ada lagi saringan-saringan, itu tak ada.
Manusia tak peduli. Penting sikap, penting hajar. Sampai mereka berani bilang begini, maaf ya, ini bicara halal haram. Nanti ini saya karena dapat dari kawan-kawan jalanan ketika ceramah di tempat-tempat pasar malam, ceramah di dakwah pasar, kata mereka, ini maaf, bahasa yang haram aja susah gitu ya. Nauzubillah. Apa dangkal sekali. Itu kan menghina Allah sebenarnya, istihza. Jadi betul hadis itu. La yubali al-mar'u bima akhadha al-mal. Mereka tidak ada rasa takut kepada Allah. Maka berkaca dari orang-orang dulu atau nenek kita, selektif dalam memakan, memakai pakaian, selektif dan sangat tinggi aturan-aturan dalam bekerja, menerima gaji, dan akhirnya anak-anak keturunnya berkah, ya kan Bapak Ibu? Dan orang-orang tua dulu sekolah tak tinggi, hidupnya penuh dengan kesederhanaan, tapi bisa haji, punya sawah ladang, hidupnya sederhana. Maksudnya apa? Kenapa hadis Nabi itu disebutkan manusia tak peduli harta itu halal atau lalu diambil? Karena orang dulu bukan gaya. Maka Allah bilang, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Allah tak suka yang berlebih-lebihan. Kenapa? Di situ kata ulama muncul sombong, kiber, muncul tamak, muncul rakus, sampai-sampai dia sebenarnya tidak butuh beli, dia sebenarnya juga tidak dipakai tapi dibeli. Dan kata Nabi, Pak, Bu, kenapa manusia itu sampai tamak, rakus dan seterusnya? Karena pasar itu tipisnya setipis kertas, dekat sekali antara jari dengan Shopee, iya kan? Ya kan, Bu? Kadang Pak Imam nih terganggu, Pak Dokter nih, awak sedang sholat berbunyi Shopee. Mau beli apa? Itu ada hadisnya. Kata Nabi, yataqarabaz zaman wa yataqarabal aswaq. Waktu berdekatan, pagi, siang, sore buka, pagi, siang, sore buka. Yataqarabal aswaq, pasar berdekatan.
Begitu sampai di rumah kena tipu. Jadi apa kata ulama dalam hadis ini? Ketika la yubali al-mar'u bima akhadhal mal, ketika itu datang hadis Nabi yang lain. Apa hadisnya? Zibani, ada 2 ekor serigala, ursila ila ghanamin bi afsadin laha, ala hirsil mar'i alal mar'i wa syarafi dinih. Kalau 2 serigala yang lapar diutus ke kumpulan kambing-kambing, apa yang terjadi? Sodap ini. Nah, kan dulu pilih kan gitu. Tengok juga. Nah, itu terbayang serigala. Ditengok, Masya Allah, macam ikan bakar yang panggang ya kan. Tapi ada yang lebih rusak. Siapa itu? Manusia yang ambisi terhadap harta dan mereka melacur agama. Serusak-rusaknya kambing yang diterkam, disikat, digigit, dicakar, dirobek sama serigala, ada yang lebih dahsyat dari serigala. Siapa tadi? Manusia yang hirs, ambisi terhadap harta. Itu dahsyatnya dunia. Hilwah, khadrah. Hadrah ini kan ahdar. Dunia ini la'ibun wa lahmu wa zinatun wa tafakhurun wa takasurun fil amwali wal aulad. Dia itu manis, hijau, berbangga-bangga, memperbanyak keturunan, harta, menumpuk harta. Maka kata Allah, zuyyina linnas, dijadikan indah kepada manusia, hubbus syahwat, condong kepada hawa nafsu syahwat, minan nisa'i wal banin, perempuan-perempuan, anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, menumpuk harta. Di list sama Allah itu. Apa listnya? Emas, perak, wal khailil musawwamati wal an'am. Khail, kuda yang ditambat. Maksudnya apa? Kuda ini bukan murah, ya kan Pak Ustadz? Berapa satu ekor kuda? Paling murah yang untuk sado itu 60-80 juta. Itu kuda Indonesia. Pernah nggak dengar lelang kuda untuk orang-orang raja-raja Arab? 20 miliar. Coba buka nanti searching berapa harga kuda Pak Prabowo. Pak Prabowo itu ada kuda gitu. Berapa harga kuda? Di atas 2 miliar. Maksudnya apa?
Ada yang Allah jadikan indah, jadi anak pikirannya, tak tidur dia memikirkannya, dijualnya SK-nya, dikreditnya hanya untuk membeli mobil. Ya kan? Allah tak bilang Alphard, Pajero, Fortuner, Agya, Calya, terus enggak, tapi Allah bilang geduk. Ternyata alat transportasi ini penting. Tapi memang sunnah kata Nabi, 4 yang membuat bahagia itu. Ada di video saya yang terbaru kemarin di Hotel Pangeran. Arba' minas sa'adah itu 4 yang membuat orang bahagia. Istri soleha, ya kan? Al-mar'ah as-salihah, al-maskanul wasi, rumah yang luas, ya kan? Al-jarus salih, tetangga yang baik. Baru yang keempat, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Makanya dalam tanda kurung dan tanda kutip di situ. Sekarang perlu nggak kita duit, Bapak Ibu? Bu, jujur. Hah? Bukan hanya perlu, itulah yang kami cari. Emas, apalagi itu Ustaz? Ya Allah, berubah bola mata, biji mata nih kalau udah. Kendaraan, rumah, perlu. Jadi apa kata Imam Abu Hanifah? Sebenarnya bukan masalah harta, tapi bagaimana mengelola harta. Maka kata Nabi dalam satu hadis, ni'mal malus salih ala yadir rajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik berada di tangan yang baik. Keren itu. Masya Allah. Nikmat itu. Kalau ada orang di zaman ini, Ustaz, ruko saya banyak, pakailah untuk rumah tahfiz. Rumah saya ada 4 Ustaz, di sudut ini, di jalan, pakailah Ustaz untuk sekolah tahfiz. Masya Allah. Ustaz, mobil saya 5, Pajero, Fortuner, Alphard, pakailah untuk berdakwah. Masya Allah. Coba tengok di zaman Nabi, sahabat waktu hijrah ke Madinah. Ini cuma kisah ya Bu, dan tak bisa lagi sekarang. Karena itu di zaman ini ada 2 istriku, kata sahabat ini. Utallikuha, ku cerai, nikahilah. Itu antara muhajirin dan ansor di zaman itu. Baca kisahnya. Sampai begitu. Dan ketika itu belum turun harta warisan. Jadi apa? Belum ada ilmu faraid. 1/4, 1/8 bagi laki-laki segini, bagi perempuan segini. Yusikumullah fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Belum turun itu. Akhirnya apa? Waris mewarisi ketika itu teman. Bestinya, konconya ketika itu. Makanya kata Allah dalam persaudaraan ukhuwah itu apa? Jangan celik. Menyikapi dunia ini, wa kana Rasul, kata Rasulullah, ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan.
supaya terkikis cinta dan loba kalian terhadap dunia itu, hendaklah kalian apa? Di Ramadan apa? Dermawan. Dan Nabi bertambah kedermawanannya di Ramadan. Tapi kata Allah kenyataannya, kalla bal la tukrimunal yatim. Sekali-kali kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى وتأكلون التراث أكلا لما. Kamu makan harta warisan ibu. Aku paling besar, kata abangnya. Disembunyi, diumpetinnya surat tanah, gelang, rantai, perhiasan emak yang meninggal disimpan sama makannya. Preman dia, bagak dia. Apa kata Allah? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu memang loba terhadap harta. Nanti kalau dah kiamat, bumi bergoncang. Datanglah Allah kepadamu dan malaikat bersof-sof. Didatangkanlah kepadanya api neraka. Barulah ketika itu dia sadar. Wa anna lahu dzikra. Kata Allah, percuma kau sadar. Baru apa kata dia? Yaqulu ya laitani. Alangkah meruginya aku kan. Qaddamtu li hayati. Kenapa dulu ku makan harta warisan ayah emakku? Kenapa tak ku bagi? Rumah itu kenapa tak ku bagi? Tanah-tanah itu kenapa tak ku bagi sesuai dengan aturanmu ya Allah? Yaqulu ya laitani. Coba kalau dulu aku beramal soleh. Qaddamtu li hayati. Untuk kehidupan hari ini. Hari itu dia di dunia atau di akhirat? Akhirat. Makanya dia mau minta balik. Apa ayatnya? Wa qala rabbi irji'un. Ya Tuhanku, pulangkan aku ya Allah ke dunia. La'alli a'malu salihan fima tarak. Supaya aku bisa beramal saleh. Bisa lagi? Tak bisa. Kenapa tak bisa? Karena alamnya sudah berubah, ganti. Kalla, kata Allah, itu cuma omong kosong semuanya. Dulu sebenarnya dunia sudah kuperingatkan. Kata Allah,
Ya ayyuhalladzina amanu kalimat wa anfiqu mimma razaqnakum. Dulu sudah aku bilang sedekah kamu supaya jangan kikir, celit, jangan. Min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Supaya kau tak menyesal yang hidup kau hari ini. Dulu kan udah aku bilang sedekah, anfiqu. Jadi di antara inti makna dermawan, sedekah, berzakat, berinfak, berwakaf itu adalah supaya jangan sampai harta itu masuk ke hati. Cukup di mana? Di sini saja. Karena kalau udah sampai ke sini, kita akan berbohong dan menutupi kebohongan. Itulah kehidupan orang kalau sudah temakan harta, dan harta itu haram. Dan tak akan cukup, ya kan? Tak akan cukup. Ada aja setan nanti menggoda, beli ini, tambah ini, makan ini, jalan-jalan ke sini. Boleh menyimpan, boleh. Tapi jangan lupa keluarkan zakat. Boleh investasi, boleh. Boleh kaya, bagus. Umrahkan orang tua, hajikan, belikan rumah, senangkan anak-anak, sekolahkan dia agama, keluarkan zakat. Tapi jangan jadi budak. Tadi itu ta'isha abdud dirham wa abdud dinar wa abdul khamisah. Maka ya akhul Islam, di penutup kajian kita ini, jangan sampai bentuk-bentuk kezaliman modern, manipulasi data, pingin P3K, PPG, pingin dapat sertifikasi, padahal belum cukup umur SK-nya, dicukupkan, diedit. Banyak menyogok masuk kerja, banyak makan aspal, makan semen. Saya pernah datang ke satu masjid, curhat pengurusnya, sampai maaf, bendahara masjidnya lari pindah rumah. Dapat bantuan dari Pemko untuk membangun jalan paving blok, kamar mandi, duit hilang. Ngeri. Maka jangan sampai memanipulasi jabatan. Wala yashhadun az-zur, qaul az-zur. Tanda tangan, stempel, jabatan. Yang pensiun, ingatlah, masih ada di rumah, pulangkan. Jangan kau simpan barang panas di hidupmu. Karena itu kata Allah, tabbat syada Abi Lahabin wa tab ma aghna
anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran latala. Di mana dia dibakar? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Siapa induk somangnya? Tahu induk somangnya? Bapak harta siapa? Yang ditelan bumi. Qarun. Mau ikut mazhab Qarun? Kemudian kekerasan dalam rumah tangga terhadap warisan. Jangan. Walaupun sebentuk cincin, kumpulkan. Harta ayah mak kita ini suratnya. Ini cincin emas berlian. Ini rukonya. Ini sekian hektar sawitnya dan seterusnya. Ayo panggil ustadz yang tahu tentang harta warisan. Nilaikan. Lapang hidup kita. Nikmat. Berkah ke anak cucu kita. Makanya jangan sampai hubbud dunia ini mempengaruhi kehidupan kita. Kemudian kata ulama, jangan pernah bangga dengan dosa. Zaman ini kenapa terlalu hidup dengan dunia dan kehidupan ini? Mereka ini tidak ada lagi merasa takut dengan dosa. Padahal kata Allah, ada tadi ayat yang dibaca kita. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ketika dimasukkan berbondong-bondong ke api neraka dan ditanya, alam ya'tikum, apa Pak Dokter? Rusul. Apa tidak datang Rasul kepada kamu memberi nasihat? Apa tak datang yang memberi peringatan kepada kamu? Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Apa keterusannya? Alam ya'tikum. Allah bilang nanti, hei kalian yang bermasalah di dunia, apa tak datang kepada kalian ustaz? Datang ya Allah. Waktu itu kajian subuh di masjid kami lagi. Udah diberinya peringatan, udah. Sampai mereka mengakui kata Allah terhadap ulah orang-orang kafirin. Qalu bala qad ja'ana nadhirum fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Kenapa kamu dalam kesesatan yang besar? Pertama, kamu berbohong, berdusta. Kamu bilang tak datang pemberi peringatan. Nabi Rasul kuutus kata Allah. Kamu bohongi. Kedua, kamu dustakan apa nih? Wa qul ma nazzalallahu min syai'. Kata mereka kami tak ada diturunkan panduan. Tak ada, padahal ada. Kata Allah, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim
wa Musa wa Isa. Nuh membawa kita. Nabi Muhammad Al-Quran. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini disebut ulul azmi. Taurat, Zabur, Injil ada kata Allah. Kenapa kamu bilang tak ada yang diturunkan? Pembohong kata Allah. Dan mereka yang bilang sendiri fakazzabna. Kenapa mereka tak takut dosa? Akhirnya mereka menyesal. Di mana menyesalnya? Tak di sini. Nanti kata Allah. Kena salto, kena tenda. Azab, sa'ir, jahim, jahannam, khalidan fiha. Na'udzubillah. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga ayah bunda nasihatkan ini kepada anak-anak kita. Jangan terlalu kau kejar fatamorgana itu. Ukur bayang-bayang. Yang kau makan itu cuma 3 bungkus nasi ramas. Semua ini tinggal. Maka jangan kau bangun istana yang haram. Jangan kau bangun istana yang rapuh. Kal baitil ankabut. Apa artinya? Seperti rumah laba-laba. Kenapa? Ahwanul buyut. Rumah yang paling apa? Paling rapuh. Kena angin. Jangan. Membersihkan rambang-rambang pakai sapu aja. Sap. Ulangi sekali lagi. Sap. Hilang. Jangan. Bangunlah rumah di mana? Di syurga. Salat duha kata Nabi, kubangunkan kau istana di syurga. Bangunlah rumah Allah walaupun sebesar sangkar burung. Walau kamafhasi thair, banallahu baitan fil jannah. Akan dibangunkan baginya rumah di syurga. Ini saja, semoga harta kita, ilmu kita yang Allah beri yang sedikit, pikiran kita, jiwa kita, hati kita terpaut cinta kasih kita kepada Allah. Hadanallahu iyyakum wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi